Setiap bukber hampir selalu dimulai dengan hal yang sama. Macet, jam pulang kerja, jalanan padat, dan jam berbuka yang semakin dekat. Grup chat isinya udah saling baca posisi. Semua orang ingin sampai tepat waktu. Di kondisi seperti ini, kenyamanan perjalanan jadi penting. Apalagi kenyamanan pas lagi kejebak macet. Tapi daripada kejebak macet, mending nerobos macetnya aja nggak sih pakai mobil kecil? Mobil listrik terasa cocok untuk situasi seperti ini. Pergerakannya halus, tidak berisik, dan tetap efisien meski terjebak macet. Tapi tentu saja, tidak semua EV punya kenyamanan dan performa yang sama untuk dipakai mengejar waktu berbuka. Selamat datang kembali di channel Shift Glimpse. Di video ini, kita bakal bahas 10 mobil EV kecil yang cocok buat dipakai ngejar bukber. Mobil kecil yang cocok buat dipakai nyalip-nyalip di kemacetan buat ngejar bukber, dan paling gak bikin ribet buat acara bukber. Tentunya, mobil EV kecil itu jadi solusi buat tempat parkir yang penuh di tempat bukber. Kita akan menggali jenis-jenis mobil EV itu berdasarkan dimensi, harga, dan fakta uniknya. Kalau bukber rame tapi mobil lo sempit, jangan salahin temennya, salahin mobilnya. Nah, ini dia yang siap angkut satu circle tanpa drama. Wuling Dingo EV. Panjangnya sekitar 3,95 meter, dengan lebar sekitar 1,71 meter, dan tinggi kurang lebih 1,58 meter. Serta wheelbase di kisaran 2,56 meter. Jadi paling lega di list ini. Secara dimensi, dia sudah masuk kategori hatchback besar yang kabinnya terasa lebih lapang dibanding city car pada umumnya. Dengan ground clearance sekitar 14,5 cm yang masih aman untuk jalanan perkotaan. Soal tenaga, Dingo EV dibekali motor listrik 30-50 kW dengan torsi maksimum di kisaran 110-150 Nm. Pilihan baterainya 31,9 sampai 37,9 kWh. Jarak tempuhnya juga impresif, mulai dari 333 sampai 410 km. Masuk ke dalam, legroom belakang proper buat orang dewasa, dan bagasinya punya kapasitas sekitar 310 liter yang bisa diperluas dengan melipat kursi baris kedua. Bikin proporsinya tetap seimbang antara kenyamanan dan tampilan. Memang performanya bukan tipe yang agresif atau buat kebut-kebutan. Dengan kecepatan maksimum di kisaran 100-120 km per jam. Tapi justru itu poinnya. Mobil ini fokus ke kenyamanan dan kepraktisan. Artinya, dari jemput teman, pindah resto karena waiting list penuh, sampai lanjut nongkrong malam, masih santai tanpa mikirin charging. Untuk harga, ada di kisaran 350 sampai 410 jutaan. Sesuai semangat Wuling dengan tagline Drive for a Better Life, Dingo EV memang dibuat untuk hidup yang lebih nyaman, simple, dan modern. Jadi buat bukber, ini tipe mobil yang siap angkut circle lengkap plus hampers tanpa perlu ada yang bilang, gue naik ojol aja ya, gak muat. Nice. Kalau ngomongin masa depan tapi masih pakai bensin, itu cuma wacana. BYD Atto 1 punya panjang sekitar 3,78 meter, dengan lebar kurang lebih 1,71 meter dan tinggi sekitar 1,58 meter, serta wheelbase di kisaran 2,5 meter. Compact, tapi tampilannya tetap modern dan proporsional, dengan ground clearance sekitar 15 cm yang cukup aman untuk jalanan perkotaan. Mobil ini dibekali motor listrik 55 kW atau setara sekitar 75 horsepower dengan torsi sekitar 135 Nm, serta baterai 30-38 kWh yang bisa menempuh jarak kurang lebih 300 km. Buat aktivitas harian, jemput temen bukber, sampai muter-muter kota tanpa mikirin bensin, jelas lebih simpel. Dimensinya mirip mobil non-EV seperti Suzuki Ignis, Kia Picanto, dan Daihatsu Ayla. Jadi secara ukuran gak asing buat dipakai di jalanan Indonesia. Lincah, gampang parkir, dan enak buat selap-selip. Menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan efisiensi. Bedanya, ini sudah full listrik. Build quality-nya terasa solid dan teknologi baterainya jadi nilai jual utama. Dengan sistem pendinginan baterai terintegrasi untuk menjaga suhu kerja tetap normal. Walaupun harganya ada di kisaran 300 jutaan, positioningnya jelas. Buat yang mau naik level ke mobil listrik dengan ukuran yang tetap praktikal. Nama BYD sendiri berarti Build Your Dreams. Jadi mobil ini bukan cuma kendaraan, tapi simbol orang yang berani pindah ke masa depan lebih cepat. Datang bukber pakai ini,
Vibes-nya langsung beda. Auto jadi yang paling update teknologi di tongkrongan. Mobil lo kelihatan mahal atau cuma cicilannya aja yang mahal? Kalau tampilannya premium tapi harganya masih masuk akal, itu baru menarik. Kenalin, Honri Boma. Panjangnya 3,51 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi kurang lebih 1,66 meter. Serta wheelbase di kisaran 2,49 meter. Ground clearance-nya sekitar 130 mm, jadi compact banget buat dipakai di perkotaan. Parkir gampang, manuver enak, nggak bikin deg-degan di gang sempit. Mobil ini dibekali motor listrik 30 kW dengan torsi sekitar 84-100 Nm. Serta pilihan baterai 18-31 kWh yang bisa menempuh jarak sekitar 200-300 km. Buat kebutuhan harian, ngantor, sampai muter-muter bukber ke beberapa lokasi masih cukup banget tanpa sering-sering ngecas. Secara desain, Honri Boma punya tampilan yang elegan dan clean. Sekilas malah bikin orang mikir ini mobil di atas kelas harganya. Kabinnya juga cukup lega untuk ukuran mobil kompak dengan kapasitas bagasi sekitar 230 liter. Jadi tetap nyaman buat bawa teman atau keluarga. Estimasi harganya ada di kisaran 200-300 jutaan. Filosofinya simple, tampil premium tanpa bikin over budget. Cocok buat yang pengen naik kelas ke mobil listrik tapi tetap realistis secara finansial. Datang bukber pakai ini berasa satu circle sama kelas Alphard tapi versi mini. Kalau hidup udah ribet, minimal mobilnya nggak usah ikut-ikutan ribet juga. Jangan Lumin. Panjangnya cuma 3,27 meter dengan lebar sekitar 1,7 meter dan tinggi kurang lebih 1,55 meter serta wheelbase di kisaran 1,98 meter. Ground clearance-nya sekitar 120-130 mm. Jadi super compact dan gampang banget diajak selap-selip di jalan kota yang makin padat jelang buka puasa. Parkir di depan resto lebih santai. Masuk gang kecil buat jemput temen nggak drama. Soal tenaga, Lumin dibekali motor listrik 30 kW dengan torsi sekitar 90-110 Nm. Serta pilihan baterai 12-27 kWh. Jarak tempuhnya sekitar 155-300 km. Cukup buat aktivitas harian sampai keliling bukber ke beberapa spot dalam satu malam. Tapi yang paling dijual dari mobil ini bukan cuma angka spek. Desainnya unik, playful, dan punya karakter kuat. Sekali datang, langsung kelihatan beda. Kabinnya dirancang untuk 4 penumpang dengan konfigurasi 2+2, serta kapasitas bagasi sekitar 100-110 liter dalam kondisi standar. Estimasi harganya juga di kisaran 200 jutaan. Jadi masih relatif aksesibel buat yang mau masuk dunia EV tanpa terlalu mikirin keuangan. Mobil ini menjual karakter dibanding angka spesifikasi. Cocok buat yang pengen tampil beda tanpa harus teriak-teriak soal performa. Datang bukber pakai ini, simple banget gak sih ini mobil? Cuman hidup kalian aja yang masih ribet ya. Parkiran penuh itu bukan masalah kalau mobil lo nggak kegedean. Kenalin, Chery EQ1. Panjangnya cuma 3,2 meter dengan lebar sekitar 1,67 meter dan tinggi kurang lebih 1,55 meter. Serta wheelbase di kisaran 2,15 meter. Ground clearance-nya sekitar 125 mm, benar-benar compact dan ramah buat kota besar. Di saat mobil lain muter 2 kali buat cari spot parkir, yang ini bisa langsung masuk celah yang orang lain nggak kepikiran. Ditenagai motor listrik 30 kW dengan torsi sekitar 120 Nm, serta baterai 25-30 kWh, jarak tempuhnya bisa tembus sekitar 300 km. Buat aktivitas harian, jemput temen bukber, sampai pindah lokasi karena waiting list, masih aman tanpa drama charging. Memang kabinnya compact, tapi justru itu yang bikin dia lincah dan efisien. Bobotnya di kisaran 1000-1100 kg, dengan konfigurasi 4 penumpang dan kapasitas bagasi sekitar 100 liter dalam kondisi standar. Ukuran kecil dan bobot ringan bikin konsumsi energi lebih hemat. Estimasi harganya juga ada di kisaran 200-250 jutaan. Jadi termasuk salah satu EV yang lebih terjangkau di kelasnya. Dengan semangat teknologi for all,
Mobil ini hadir buat bikin kendaraan listrik makin aksesibel. Nggak harus mahal dulu buat bisa tampil modern dan ramah lingkungan. Cocok banget buat bukber di tempat yang rame. Karena kadang yang bikin telat itu bukan macetnya, tapi mobilnya yang kebesaran. Datang bukber dikira bawa Jimny. Taunya mobil listrik Vietnam alias VinFast VF3. VinFast VF3 ini panjangnya sekitar 3,19 meter dengan lebar kurang lebih 1,68 meter dan tinggi sekitar 1,62 meter serta wheelbase di kisaran 2,08 meter. Ground clearance-nya sekitar 175 mm, bikin proporsinya kelihatan jangkung untuk ukuran mungil. Super compact tapi tampilannya SUV banget. Mungil tapi gagah. Pas banget buat selap-selip di jalan kota atau parkir di tempat ramai tanpa drama. Ditenagai motor sekitar 32 kW dengan torsi di kisaran 110 Nm, serta baterai kurang lebih 18-20 kWh. Jarak tempuhnya sampai 200 km. Ya cukup lah ya buat kalian yang LDRan dari Jakarta kalau pakai Wush. Cukup untuk aktivitas harian, jemput teman bukber, atau pindah spot karena resto penuh. Desainnya yang gagah dan SUV style jadi daya tarik utama. Kabinnya berkonfigurasi 4 penumpang dengan kapasitas bagasi sekitar 285 liter saat kursi belakang dilipat, memperkuat kesan SUV compactnya. Estimasi harganya ada di kisaran 250-300 jutaan. Jadi relatif terjangkau untuk mereka yang pengen punya EV compact tapi tampil beda. VF3 lahir dari ambisi VinFast buat jadi brand global. Jadi setiap detailnya terasa modern dan punya karakter. EV itu nggak harus mahal. Yang mahal itu gengsinya. Kenalin, Ceres E1. Panjangnya cuma 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi kurang lebih 1,64 meter. Serta wheelbase di kisaran 1,96 meter. Ground clearance-nya sekitar 135 mm, super compact dan gampang banget selap-selip di kota atau parkiran penuh jelang buka puasa. Cocok banget buat circle bukber yang jaraknya dekat, tapi tetap pengen tampil modern dengan EV. Ditenagai motor 25-40 kW dengan torsi sekitar 100-110 Nm, serta baterai 13,8-16,8 kWh. Jarak tempuhnya sekitar 180-220 km. Memang standar, tapi cukup untuk aktivitas harian atau keliling satu area bukber tanpa ribet ngecas. Harganya bersahabat, 189-219 jutaan. Jadi EV ini bisa dijangkau lebih banyak orang tanpa bikin kantong bolong. Bobotnya di kisaran 900-1000 kg dengan konfigurasi 4 penumpang dan kapasitas bagasi sekitar 100 liter. Cukup untuk menunjang kenyamanan harian. Fiturnya cukup untuk kebutuhan harian, nyaman, dan tetap punya aura modern. Jadi buat bukber, Ceres E1 bikin perjalanan tetap simple, efisien, dan tetap stylish. Circle lo bakal senang, dan lo tetap bisa tampil keren tanpa over budget. Namanya Upgrade. K-Upgrade, si anak bungsu yang optimis terjun di market EV. Kenalin si mungil ini. Panjangnya 3 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 1,6 meter, dengan wheelbase sekitar 1,95 meter dan ground clearance 15 cm. Radius putarnya di kisaran 4,5 meter dengan bobot sekitar 900-1000 kg dan konfigurasi 4 penumpang. Kapasitas bagasinya 100 liter dalam kondisi standar. Ditenagai motor listrik 30 kW dengan torsi sekitar kurang lebih 100 Nm, baterai 15-20 kWh, jarak tempuh 199 km dalam sekali pengisian. Estimasi harga sekitar 200 jutaan. Ringkas, efisien, dan praktis buat mobilitas harian. Compact banget. Jadi gampang selap-selip di jalan macet, parkir di depan resto rame pun nggak drama. Brandnya mungkin belum familiar, tapi justru itu yang bikin lo terlihat paling beda di circle bukber. Kalau cuma butuh jalan ke bukber, ngapain bawa kapal perang? Kenalin DFSK Mini EV. Panjangnya cuma 2,99 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter dan tinggi 1,55 meter serta wheelbase di kisaran 1,95 meter.
Ground clearance-nya 140 mm, bobot 900 kg dengan kapasitas bagasi sekitar 800-100 liter. Super compact, bikin lo gampang selap-selip di jalan macet kota. Parkir di depan resto rame, no problem. Jalan sempit atau gang kecil pas jemput teman, santai aja, nggak perlu drama. Ditenagai motor 25 kW dengan torsi 80-90 Nm, baterai 9-13 kWh, jarak tempuh 120-180 km, harga 170-220 jutaan. Simple dan terjangkau, walau fiturnya basic. Tapi justru itu poinnya. EV ini cocok buat yang pengen bukber lancar tanpa drama parkir atau macet. Datang bukber pakai DFSK Mini EV, circle lo bakal senang. Lo tetap tampil modern, dan perjalanan tetap efisien, compact, lincah, dan auto bikin vibes bukber makin santai. Datang bukber pakai ini, vibes-nya humble, tapi tetap future ready. Yang paling kecil, paling sering diremehin. Padahal, paling sering dilirik. Kenalin, Wuling REV Lite. Panjangnya cuma 2,97 meter dengan lebar sekitar 1,49 meter dan tinggi 1,55 meter. Serta wheelbase di kisaran 1,94 meter. Ground clearance-nya 140 mm, bobot 950 kg dengan kapasitas bagasi sekitar 100 liter. Compact banget, gampang banget diajak selap-selip di jalanan macet kota. Mobil ini sukses karena positioningnya pas banget buat pasar Indonesia. Lincah di kota, efisien, tapi tetap stylish. Parkir di depan restoran pas bukber, gampang. Masuk gang sempit buat jemput teman, santai aja. Ditenagai motor 30 kW dengan torsi kurang lebih 90-100 Nm, baterai 17,3-26,7 kWh, jarak tempuh 200-300 km, dengan harga 206-300 jutaan. Dan buat bukber, ini mobil paling gampang dikenali orang tapi nggak bikin ribet. Lo datang, langsung auto spot on. Circle lo senang, vibes bukber lancar, semua perjalanan tetap smooth walau macet. Jadi itu dia 10 mobil kecil EV terbaik buat bukber di tahun ini. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut lo, mobil mana yang paling cocok buat parkir paling depan tanpa bikin dompet puasa? Tulis di kolom komentar, dan next video lo pengen kita bahas apa lagi nih? Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau kalian belum, dan share ke teman kalian yang seleranya agak kecil.